Bos, pertanyaan apa Bos? Oh iya Pak Haji, terima kasih. Saya dari Solo Pak Haji. Saya untuk kerjaan sehari di kantor kelurahan. Ada hajat yang saya sampaikan. Selama ini sejak 2010 SK saya sudah tergadai di bank dan sertifikat juga ikut. Jadi selama 2010. Jadi minjem duit di bank jaminannya SK. Ditambah sertifikat juga. Oh sertifikat. Emang pinjamannya berapa kok sampai double jaminan? Yang SK itu 150, yang sertifikat itu beda bank Pak, itu 70. Nah, kemudian di KUR juga ada sekitar 25. Sampai 2010 ini dari 3 tempat itu hampir tiap tahun top up sampai hari ini hampir tiap tahun enggak berhenti malah nambah. Nah, hasil top upan itu saya pakai untuk mengembangkan usaha dagang pakaian saya. Dagang pakaian enggak mengumpul uang, dagangan habis, uang habis, enggak bisa ngangsur juga seperti itu. Nah, ini yang pertama, saya ingin pinjaman saya bisa selesai tanpa ngangsur, tanpa jual aset. Yang itu yang kedua. Bos, kalau saya boleh tanya nih, kita diskusi ya. Top up. Itu kalau top upnya disetujui nama bank, itu udah izin Allah belum? Udah, jadi jangan ngeluh. Top up. Jadi cicilannya naik, utangnya nambah. Biarin aja bos, kan utang lo nggak seberapanya utang negeri ini. Tepuk tangan dong. Kemarin hari Kamis Pak, saya dipanggil dari pimpinan, itu kan sudah 5 bulan nggak ngangsur. Dipanggil dulu tanggal 30 Mei, itu kan sudah didaftarkan di balai lelang. Tapi kemarin hasil colekan saya hari Kamis kemarin dibatalkan untuk lelangnya Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Pak, berarti kan colekan alat kelamin Bapak manjur. Bapak penyolek alat kelamin terus ditempelin kemana? Ke mulut. Nah, manjur kan? Pimpinan nurut manut katut. Nah, manjur kan? Seperti itu, ya. Nggak jadi dilelang kan, dibatalin kan? Pengen lunas saja. Ya, maksudnya lelang dibatalin kan? Ya. Ini ibu-ibu ada yang besok mau dilelang. Bisa gak lo colek dulu bentar, biar aman besok Senin. Ya Bu ya, gak apa-apa kan Bu? Jangan ya Bu, agak gosong Bu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak, tadi biar selesai tanpa cicil, tanpa lunas, tanpa cicil, tanpa ngangsur, tanpa sita. Yang kedua, ini terjadi di rumah Pak. Di rumah saya itu sudah beberapa tahun ini tiap hari Jumat. Itu kalau uang ditinggal di rumah sholat Jumat keluar, itu pasti berkurang. Uang istri, uang saya, uang anak, jadinya berantem. Sampai kemarin istri ngajak pindah rumah ke rumah istri. Akhirnya pindah rumah. Seperti itu Pak. Pertanyaannya uangnya hilang gimana? Istilahnya kan untuk menghilangkan barang yang mengambil uang itu loh Pak. Ya tuyul lah pasti ya. Jadi gini Pak Bu, kalau uang kita hilang, sekarang gede nilai uang kita yang hilang, apa gede kita bayar cicilan? Kan gede bayar cicilan. Santai aja, lo diambil sama bank aja diem. Gedean diambil sama tuyul aja. Mel. Tepuk tangan dong. Jangan, yang penting kamu ngucap. Kalau nanti hilang lagi, berarti utang gue mau lunas. Kalau uang gue hilang lagi, berarti utang gue lunas. Kenapa nggak dijadiin objek untuk hajat terkabul ngucapnya itu? Ini malah duitnya hilang malah menghindar. Pindah rumah, janganlah. Bilangin, Bu, lo manggil bini lo apa? Gimana Pak? Manggil bini lo apa? Ibu. Bu, kata Pak Haji, ini kan yang ngambil tuyul, nggak seberapa. Gede duit kita diambil sama bank Bu tiap bulan daripada sama tuyul. Kita duit cicilannya aja nyantai. Coba Ibu sama kita sepakat, kita jengkelnya
lawannya hajat terkabul. Contohnya gimana Pak? Pokoknya kalau hilang lagi, hutang saya pasti lunas minggu ini. Pokoknya kalau hilang lagi, pasti hutang saya lunas minggu ini. Tapi kemarin saya praktek yang itu Pak, rendaman celana dalam. Saya Siram di depan rumah. Sudah 3 Jumat ini enggak anu lagi, saya tes. Enggak masuk tuyulnya. Masih utuh uangnya. Enggak bakal hilang. Ya tuyulnya sebenarnya mau masuk tapi baunya bau bangke. Bisa manjur juga ya Pak ya. Sudah 2 Jumat kemarin saya tes uangnya enggak berkurang. Iya kadang kan habis disiramin air rendaman celana dalam kamu. Apa itu memang harus terus-terus mutu Pak? Iya kan alat kelamin kamu kan bau karbol. Tapi sebenarnya janganlah disiram air celana dalam, jangan. Depan rumah. Iya sekarang gini, hilangnya berapa sih kalau saya boleh tahu? Kalau itu biasanya rata-rata seperempatnya Pak. Kalau ada 1 juta 250, kalau 4 juta 1 juta seperti itu. Rata-rata seperti itu. Oke, sekarang total hutang kamu berapa? Sekitar 250-an Pak. Kan nggak seberapanya. Kenapa nggak kita manfaatin, kita nepok? Pokoknya kalau nanti masuk lagi tuyulnya dan dia ngambil duit saya, ini saya pancing, pasti utang saya lunas. Pasti utang saya lunas. Pasti utang saya lunas. Pasti utang lunas. Begitu justru. Berarti itu. Setiap ada kejadian kita ucap gitu ya Pak ya? Iya. Bapak coba lihat. Syekh Sudais. Syekh Sudais. Siapa namanya? Syekh Sudais. Syekh Sudais kecil itu kan nakalnya luar biasa. Setiap ada tamu makanannya dikasih pasir sama Syekh Sudais. Kasih pasir. Sehingga ibunya marah. Semarah-marah ibunya ngomongnya cuman, Syekh Sudais, kalau kamu masih nakal terus, kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram tuh. Dan syarat imam Masjidil Haram. Ya, betul. Ya, itu ada di YouTube Pak. Jadi ibunya Syekh Sudais, dia cerita di YouTube, kenapa Syekh Sudais bisa jadi imam Masjidil Haram? Dia tidak pintar, dia tidak jenius, dia tidak dan tidak. Dia hanya cuman pakai kata-kata, Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal, jadi imam Masjidil Haram. Nah maksud saya, bisa gak Bapak ngomongnya, kalau ada tuyul lagi masuk, hilang duit saya, utang saya lunas minggu ini. Ngucapnya begitu. Ya, berarti setiap ada kejadian yang kita ucap yang baik. Iya. Misalkan Bapak malam mau ML. Kok punya kamu belum berdiri? Kalau kamu gak ngaceng, utang saya lunas. Nah kamu milih ngaceng apa lunas? Lunas Pak. Hah? Lunas Pak. Ya udah digembok tuh alat kelamin. Bapak dan Ibu, jangan berobat hajat terkabul dengan serius. Buat apa? Orang yang ngabulin Allah Subhanahu wa taala, kita kan kadang presentasi serius. Kata Allah, ngapain serius? Udah aja lucu-lucu. Orang yang ngabulin gue, ngapain lu sepertinya jaim-jaim, orang pada ampret, kata Allah. Udah aja kayak gaya SD impres, ya kan? Yang penting terkabul. Tepuk tangan dong. Buktinya apa Pak? Namanya Pak Riki Agung, siapa namanya? Namanya 2. Itu divonis sama dokter, jantungnya lemah, kekuatan jantungnya tinggal 18%. Jadi umurnya tinggal 18%. Itu yang vonis profesor, doktor, bla bla bla. Tolong dibawa pulang aja Bu, nanti diajarin talqin supaya nanti meninggalnya husnul khotimah. Coba drop gak tuh? Drop lah. Pindah lagi ke rumah sakit Siloam, profesor juga begitu. Pindah lagi ke rumah sakit EMC Sentul, begitu juga vonisnya. Pindah lagi ke rumah sakit Jantung Harapan Kita, begitu juga. Ya telepon, Pak Haji, Pak Agung, dokter udah angkat tangan semua, kata tinggal 18%. Sesuai dengan datanya nih, data ronsennya. Bu, saya mau ngobatin ibu, kalau dokter udah angkat tangan, saya turun anak yatim, kita pasti turun tangan. Tapi kalau selama dokter nggak angkat tangan, ngapain?
Sudah turun tangan Pak Haji, dokter udah angkat tangan. Ya udah dia datang. Di sini Pak, boro-boro dipegang. Cuman saya ngelawak, kalau bisa saya mau telanjang bulat tuh. Dia ketawa Pak Rikinya. Lepaslah, alhamdulillah datang pakai kursi roda, pulangnya jalan. Maksud saya, bisa gak Bapak dan Ibu udah jauh-jauh dari rumah datang ke Bogor, bisa gak bantu saya selama ada di ruangan ini? Jangan ada nih hajatnya yang ada di otak, dilepas dulu. Titipin ke siapa? Mungkin yang bapak-bapak bisa dititipin ke ibu-ibu yatim. Ibu yatim tolong dielus dong pala saya. Jadi bapak jangan, ini enggak. Pulang dari RDAY di mobil keingetan. Besok hari Senin jatuh tempo. Lah, janganlah. Pasti lunas Pak, dan ibu bapak pasti lunas, nggak mungkin. Kenapa Pak Haji jamin kamu lunas? Satu jelek. Ada. Soalnya ada yang mengartikan gini Pak, namanya kan saya Sutomo Pak. Ada Sutomo. Ada teman yang mengartikan gini, Su itu cutek, Tomo itu telek, jadi cutek telek. Coba ulangi lagi. Su apa? Iya apa artinya? Kan nama saya Sutomo Pak. Sutomo. Teman itu yang seneng ngobrol tertawa. Jenengmu ki Sutomo, Su jenenge cutek, Tomo itu telek, cutek telek jenenge. Berarti gua ngomong nggak salah ya? Nggak salah ya? Iya, tepuk tangan dong. Padahal saya juga nggak tahu loh artinya, namanya nggak tahu. Cuman saya lihat, itu paling jelek, berarti utangnya cepat lunas. Wajahnya gosong seperti telek keluar dari itu brutu. Intinya gini, saya mau biar cepat terkabul, keluar dari sini 0,01%, jangan diingat hajatnya dulu. Bisa gak? Bisa. Mau kawin, jangan diingat dulu kapan ya saya kawin. Pasti Pak. Yang penting Bapak alat kelaminnya masih ada gak? Oke, yang penting itu dulu. Bapak juga utang pasti lunas, rumah nggak bakal dilelang, aset utuh. Nah, Bapak bantu saya itu yakinin dulu. Saya sudah tinggal di sini hajatnya, sudah saya taruh permasalahan saya di RDAY, pasti nanti Allah yang nyelesain, pasti Allah yang lunasin. Cuman memang Pak, kalau belum waktunya lahir nggak bisa lahiran. Kalau belum waktunya mati, nggak bisa mati. Kalau belum waktunya sholat asar, nggak bisa sholat asar karena belum waktunya. Begitu juga utang, kalau belum waktunya lunas, nggak bisa lunas. Kita kadang ngikutin konsultan goblok. Apa tuh konsultan goblok? Lo jual dong tuh buat lunasin utang. Kata Allah, kayaknya gue nggak ngajarin jual aset deh. Ini malah dijual asetnya. Janganlah, utang nanti lunas. Utang Bapak berapa? 250. 150 juta. Negeri ini utangnya berapa? 7 triliun. 7.000 triliun. Santai aja tuh. Tepuk tangan dong. Baru utang ratusan juta udah ketar-ketir. Ini Pak Haji. Kemarin kan habis pindah rumah kan baru itu kemarin. Apa? Pindah rumah ke rumah istri kan baru 1 minggu. Pas itu kemarin. Itu malah kemarin tanahnya istri itu ditawar orang Pak. Berapa? Itu 700.000 per meter itu. Jadi pelakunya piro nek dijual? 330 juta. Wes bati dong. Pertanyaannya itu diambil atau tidak? Saya itu kan janganlah, jangan. Kita tidak mau jual tapi dia malah nawar seperti itu. Padahal kita tidak mau. Nggak usah. Kecuali kalau dia mau belinya 500 juta buru-buru KI. Kalau 300 buat apa? Saya maunya 500. Kan tanah warisan itu loh maksudnya kan. Oke. Pokoknya gini Pak. Yakinin lunas tanpa bayar, lunas tanpa nyicil, lunas tanpa. Iya, ada contohnya Pak Bambang Anco, nanti ngobrol. Ada namanya Bu Ai Sri Hartati. Banyaklah. Pak, ini Mas Regi, dia punya sepupu namanya Mas Dodi. Utangnya 1 miliar lebih.
Apakah dia jual aset? Enggak, dia riado di sini. Betul Regi? Riado ya? Riado di sini. Dia tuh hampir cerai sama suaminya, sama istrinya. Istrinya namanya Mary. Tuh, enggak tuh. Dia di sini riado. Mau tahu kerjaannya riado apa? Bersihin WC-nya anak yatim. Dia kerja di perusahaan internasional, namanya perusahaan Nokia, adanya di Gatot Subroto. Dia bersihin WC. Pulang kerja bersihin WC. Mau berangkat kerja bersihin WC. Jadi dia tidur di sini. Tiap hari nyuapin anak-anak yatim. Tiap hari. Yang nggak bisa makan dia nyuapin. Baru dia tidur. Besok bangun tidur dia. Karena nggak bisa sedekah uang. Kan uangnya udah dipotong sama duitnya udah masuk ke istrinya. Jadi dia nggak punya duit. Tiap hari begitu. Nggak sampai setahun Pak Riado di sini hutangnya lunas. Lunasnya dari mana? Ya pastilah dari mertuanya. Bagi waris. Jalannya ada aja gitu loh. Nah maksud saya, kamu bisa gak di otak kamu atau di otak lu tangan dong. Bapak dan ibu kalau mau terkabul, bisa gak jangan offside. Nanti kalau saya jual warisan laku 300 sekian, saya mau bayar cicilan. Kok kata Allah, kok dia tahu sih jalan keluarnya? Jangan pura-pura nggak tahu aja lunasnya dari mana, gimana proses lunasnya. Jangan tahu, kita kan suka tahu. Emang gimana Pak Haji kalau tahu? Digonggong. Ini ada anjing nih lagi tidur. Kita pura-pura aja melipir gitu. Jangan anjing lagi tidur kita guk. Diterkam. Ya kan? Anggap aja tuh utang tuh anjing. Soalnya kan anjing tahu sendiri kan, kitanya nggak minjem ditawar-tawarin kalau utang. Ayo bos, ambil bos, sayang nih bos buat nambah usaha bos. Giran kita nggak bisa bayar. Iya, debt collector datang, somasi datang. Itu kan namanya anjing. Ya kan? Maksudnya di kita aja. Nah, kalau anjing tidur, apa layaknya kita godain? Guk. Kira-kira diterkam nggak? Hah? Diterkam nggak? Diterkam. Tepuk tangan dong. Bisa gak biar cepat terkabul? Bapak dan ibu jangan pengen tahu lunasnya pakai apa, lunasnya gimana, lunasnya pakai apa, lunasnya prosesnya apa. Jangan dulu, anggap aja ibu melipir. Lagi tidur dia melipir. Ini enggak digodain pakai itu kayu, guk. Ya apa? Janganlah. Karena biar gimana juga anjing juga bermanfaat, ada manfaatnya walaupun dia najis. Buktinya diciptain tuh sama Allah. Utang walaupun dia galak, utang walaupun dia bahasanya kejam, tapi kan yang nyiptain kan Allah. Buktinya kok waktu kita ngajuin pinjaman cair. Pada saat kita di appraisal kok bisa sesuai dengan jaminannya hutang kita. Jadi anggap aja tuh utang seperti itu. Jadi ibu bapak melipir aja, melipir. Udah jauh lari. Tepuk tangan dong. Hah? Ya emang bapak nggak tahu yang namanya pengutang di Indonesia yang paling gede banget di zaman tahun 1996. Ayo, gak usah saya sebutin. Apal gak? Utangnya gede banget di negeri ini. Di Bapindo atau di bank mana. Utangnya gede 1,3 triliun kabur. Ketangkap gak sampai hari ini? Siapa namanya? Edi Tansil. Jadi melipir aja kayak Edi Tansil. Kabur. Yang belum kan anjingnya, ya kan? Karena anjingnya tidur. Masalah nanti pengakuan urusan kita sama Allah nanti di akhirat, tenang aja. Allah kan maha pengasih dan penyayang. Ngapain mesti bayar
Utang dibawa mati. Betul, utang dibawa mati. Nanti kalau Allah kan punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tenang aja bos, jangan takut bos. Orang kita nipu aja bisa nggak ketahuan atas izin Allah, ya kan? Kok gitu Ji? Ini kan mantan penipu. Hah? Termasuk saya. Ya maksudnya kan ini kan bapak-bapak pada punya utang. Hajatnya pengen utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, kan berarti penipu. Karena gurunya penipu. Pokoknya inti gini. Mulai hari ini bisa gak bapak dan ibu jangan pengen tahu terkabulnya itu harus lewat mana. Jangan, karena ayatnya kan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nggak ada ayatnya gini, kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Kan nggak ada. Nggak usah dipikirin. Jangan mikir, jangan komen, jangan ngeluh. Itu dulu. Tapi kan bapak dan ibu enggak. Hah? Iya maksudnya jangan komen. Mulut atas sama mulut bawah mesti kompak. Lu mah enggak. Mulut bawah dicolok-colok kamu. Ntar dia bisikin suaminya. Papa, aku berisik nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa berisik, nggak apa-apa. Ya apa itu? Ini pengobatan apa ini? Selama bapak masih mikir, selama bapak pengen tahu lunasnya dari mana, selama itu jalannya nggak dikasih jalan sama Allah. Gitu, bisa gak? Insya Allah siapa? Ya, bisa. Jadi nanti kalau bapak lihat apa, tepokannya utang lunas. Bapak lihat apa? Utang lunas. Tukang sayur nggak lewat, istri nanya, Pak, tukang sayur kok nggak lewat? Itu tandanya utang kita mau lunas, Bu. Apa hubungannya tukang sayur sama utang? Pokoknya kata Pak Haji, Bu, yang negatif-negatif lawannya utang lunas. Iya dong. Ya, jadi lawannya negatif, positif. Lawannya negatif, positif. Ini kan enggak teman-teman. Lawannya negatif, negatif. Emang ada ayatnya gini. Habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Ada nggak? Ya udah, habis gelap terbitlah terang. Bisa gak bapak dan ibu kalau lihat anak belum pulang, jangan marah-marah. Setuju. Lihat suami telanjang bulat, jangan marah-marah. Mbok dimainin alat laminnya, klitik. Bikin dia senang, ajak dia tidur. Ibu juga telanjang, kasih dia nenen. Nanti kita lapor sama suami kita, Papa jangan nenen mama yang sebelah kiri ya. Emang kenapa? Kemarin nenen mama kegigit. Ya. Tepuk tangan dong. Papa nenennya yang sebelah kanan aja ya. Bahasanya, mama nenennya jangan yang sebelah kanan ya, sebelah kiri aja. Tadi kemarin papa kegigit nih mama. Ngomong gitu aja atau apalah bahasa. Tapi intinya nyenengin suami. Karena ayatnya Pak, ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi utang lunas penyebabnya apa? Kelonan. Wah, gue setuju. Tepuk tangan dong. Punya mobil Mercy karena kelonan. Sama siapa? Ya sama suaminya lah. Gak mungkin sama mantan lah. Mantan kok bisa disantet aja. Jadi bapak bantu saya biar cepat terkabul. Bapak juga berlaku. Kalau bapak kesel, lihat apa yang bapak gak suka, bapak langsung nepotnya hajat. Terkabul. Seperti siapa? Syekh Sudais. Seperti saya. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya Pajero Sport Dakar
terbaru warna hitam 3, langsung nyebut 3. Kan anak saya 3, dokter sama SMA. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Fortuner terbaru 3, putih hitam. Kan anak saya 3. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil CRP, Honda CRP Prestige Turbo 3, putih abu-abu. Kok bisa Ji? Lah ini kan udah terbukti. Masa bapak dan ibu enggak? Ini enggak, lagi kesel. Wah, ngeluh, nggak boleh dong. Kalau bapak kesel ngeluh, nanti ayatnya begini Pak. Habis gelap lagi. Jatuh tertimpa tangga itu Pak namanya. Hah? Jatuh tertimpa tangga. Iya. Ciri-ciri orang yang jatuh tertimpa tangga apa? Dia nggak ngelus dada, tapi ngelus perut, terus ngelus ke bawah. Ya nggak boleh lah. Lu tuh. Habis gelap terbitlah. Oke, bisa nggak? Bisa Pak. Harus bisa. Ada lagi? Satu Pak lagi. Boleh. Saya punya keluhan nih Pak, prostat nih Pak. Gampang. Ada istri gak? Ada. Jilatin di atas kontol kamu. Kalau nggak percaya, gua ada ibu yatim yang udah 85 tahun. Kita gue suruh jilatin itu lebih manja. Kadang istri susah Pak, dimintain gitu Pak. Cari wanita lain. Ada gak nih ibu-ibu yang jadi relawan? Saya kasih 10 miliar. Cash tunai ini sekarang. Ada gak ibu-ibu yang jadi relawan? 10 miliar. Ya cuman jilat doang Bu. Lu 10 miliar. Dia yang dijilat, gue yang rugi. Gampang lah bos. Siapa aja yang jilat boleh. Nggak usah harus istri. Nggak usah, bebas. Mau siapa aja. Gue kasih kebebasan lo. Ya kan bisa nanti. Ada? Mau? Mbe. Di bawah ada bandot ntar. Takut dibanek bandot ya. Ada lagi? Obatnya dijilat 99 kali, sehari 3 kali. Umur kamu berapa? 46. Enggak, lebih dari 46. Gitu. Misalkan kamu kemana? Udah, sembuh. Ada lagi? Udah, terima kasih Pak. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Mumun dari Solo. Dari Solo. Sebelum saya kenal RDAY, saya sudah dikasih amanah saya orang tua saya zaman dulu. Amanah apa? Kalau nyapu harus bersih biar nanti kalau punya suami nggak berewokan. Oh ya? Iya. Wow. Gitu. Petuahnya. Ya, terus Nyapu mesti bersih. Kalau nggak bersih. Kalau nyapu harus bersih, terus harus tidak ditanduh, harus langsung dibuang. Nanti kalau punya suami biar tidak berewokan. Berewokan atas bawah. Ya semuanya, ya mungkin atas. Terus yang kedua, kalau di kampung itu kan kalau air itu kan pakai gentong. Nah, kalau malam Jumat itu pokoknya air selalu harus penuh. Biar nanti rezekinya nggak penuh terus gitu loh. Saya pokoknya amanah dari orang tua saya itu sampai sekarang saya terapkan. Sampai kalau orang dulu kan beleken gitu ya. Beleken bangun tidur suruh ngasih kencing. Nah gini saya terapkan. Alhamdulillah saya terapkan sampai Bu, anak saya. ini bapak-bapak semuanya belekan Bu. Ya, itu kan pakai air kencingnya sendiri-sendiri. Kalau punya ibu nggak bisa? Nggak bisa. Iya. Saya buat cucu, buat anak, buat saya sendiri. Iya. Alhamdulillah saya sampai sekarang masih teringat itu pesan almarhum ibu saya, bapak saya alhamdulillah rezekinya walaupun masih sedikit tapi nggak punya hutang. Tepuk tangan dong. Wow. Nggak punya hutang. Terus dari kemarin saya masih di sini ya Pak ya. Iya. Anak yang job yang senam katanya itu kemarin berhenti. Alhamdulillah itu anak saya WA. Bu, besok tanggal ini ada job BPJS Porokanis bisa nggak? Alhamdulillah bisa. Terus semalam ada yang minta nomor rekening BNI mau ngirim uang. Saya nggak punya ATM BNI, punyanya BCA sama Mandiri. Terus udah minta anak kamu aja. Alhamdulillah tadi tak kasih BNI mau dikirim ke anak. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Alhamdulillah, Iya.
Lah ini kan kebetulan kan saya belum mau pulang, tapi ternyata adik saya tadi malam pingsan. Pingsan terus. Laki perempuan adiknya? Laki. Oh iya. Pingsan di masjid. Oh iya. Terus ini nanti mungkin habis ini Bapak Haji mau pulang. Ya. Semoga. Nanti buat centong dulu. Udah dikasih centong. Oh iya. Saya minta biar apa yang saya lakukan biar hajat yang terbesar terlaksana. Gimana caranya? Gampang. Ini berlaku semua. Kalau punya hajatnya pengen terlaksana, apakah hajatnya kecil atau besar, syaratnya cuma satu. Buka hati. Jadi namanya gembira. Apa yang bikin dia terkabul padahal baru datang kemarin? Iya. 2 hari yang lalu? Iya. Ya, dia ngeluh senamnya apa? Senamnya itu kan sering kalau saya kan kesini tak suruh temen Mbak Jeli, pamane job saya 1 jam 250, tapi ternyata sering dikurangi jobnya. Bu, pakai saya aja cuma 100, akhirnya kan hilang, tetap pakai yang 100 gitu. Tapi namanya rezeki, alhamdulillah walaupun saya syukuri gitu. Ada 1 hari 1 saya syukuri, honor sedikit saya syukuri, alhamdulillah itu kemarin sering ada reuni dari mana surat diminta gitu, alhamdulillah. Nah kemarin kan ibu tadi bilang katanya ada job. Iya dari anak saya. Ya. Terus besok lagi ini Juli ada lagi job lagi, ada uang masuk. Ada. Coba kalau diperhatiin apa yang dilakukan sama ibu ini Pak. Karena ibu ini waktu duduk di sini bawaannya ketawa. Saya hanya ngelucu, ketawa lagi. Saya ngelucu lagi, ketawa. Bahkan saya nih Pak, kalau disuruh, saya mau. Yang penting Bapak dan Ibu ketawa. Ji, coba buka resletingnya, saya mau. Ya yang penting pokoknya apa? Bapak dan Ibu tertawa. Karena tertawa itu gembira, hatinya buka. Dan kalau hatinya buka, pasti rezeki masuk. Cuman turunin resleting kok. Apa susahnya? Pak Haji, aku mau colek, aku maju. Yang penting kan terkabul. Orang cuma nyolek doang. Kecuali kalau dipakai. Kalau bisa mah lanjut. Coba jangan dong. Nah maksud saya, bahasa-bahasa guyon ini, itu kan gembira, itu yang bikin malaikat rezekinya jadi nempel. Alhamdulillah saya Ibu kan ketawa mulu kan di sini kan? Iya. Saya banyak ketawa. Dimanapun selalu tertawa. Sampai teman-teman saya bilang, itu Bu Mumun itu kok uangnya nggak habis-habis ya? Padahal kemana. Alhamdulillah walaupun saya nggak punya uang sedikit pun saya syukuri, saya diem. Tapi alhamdulillah orang teman-teman, uang kok dikira saya ngingu toyol, aku bilang gitu. Saya sering kan walaupun nggak megang uang, saya punya mobil kan teman-teman saya yang makan, bensin, alhamdulillah. Saya sering tersenyum, sering happy. Gitu. Alhamdulillah, saya nggak punya hutang sama sekali. Iya, jadi Bapak dan Ibu saya mau, bisa gak nanti pulang dari sini, Bapak dan Ibu gembira. Caranya gembira bebas, diterapin masing-masing. Kan saya nggak tahu kehidupan ibunya kayak gimana. Coba diterapin gembira, pulang dari sini. Nanti Bapak bisa nikah sama umur yang 40 tahun. Gitu. Nanti Bapak sebelum nikah periksa dulu alat kelaminnya ada apa enggak ya. Soalnya udah 40 tahun kan. Ngerinya udah rapet. Nanti kalau rapet diobras lagi ya. Gue seneng nih ketawa. Nah maunya saya gembira aja deh. Tuh gue seneng tuh gembira. Coba ketawanya gimana? Ada. Alhamdulillah. Oke. Sekali lagi ketawa lagi. Oke. Nah kayak gitu. Sekali lagi. Coba Bu, pengobatan mana? Nah mau saya minimal ketawa seperti ini minimal sehari 9 kali. Kalau senyum kan 41 kali. Ketawa kayak gini 9 kali. Coba ketawa Bu. 1. Gak apa-apa. Sekarang ketawa Ibu. Oke 2. Sampai 9. Nah mau saya kalau Bapak dan Ibu ketawa sehari 9 kali kayak ketawa lagi. Nah yang keempat Selalu tersenyum.
Nah, maksud saya kalau Bapak dan Ibu bisa 9 kali dan benar satu-satu hajatnya ada yang terkabul, Bapak dan Ibu maju. Testimoni. Dan Lebih wajib dari 9 saya kasih. kali saya senyumnya, Pak. Hah?